Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel ini, channel yang akan membahas edukasi atau informasi tentang tupai atau bajing kelapa. Mendengar kata tupai mungkin akan mengingatkanmu pada seekor hewan mamalia yang gemar berada di pohon. Tupai juga menjadi salah satu hewan yang muncul dalam salah satu karakter animasi SpongeBob SquarePants. Hal ini membuat keberadaannya tentu telah dikenal oleh banyak orang. Tupai bukan hanya menjadi hewan unik dengan kemampuan giginya yang dapat membelah kacang, namun juga berbagai kisah menarik yang dimilikinya. Mereka menyimpan banyak pesan moral dan pelajaran hidup yang patut ditiru. Itulah mengapa beberapa pelajaran hidup dari hewan ini bisa menjadi filosofi penting yang dapat terus ditiru oleh semua orang. Yang pertama, tidak pantang menyerah meski realita tak sesuai keinginan. Tupai merupakan hewan yang sedikit berbeda dibanding jenis hewan lainnya. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana cara mereka melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu dengan melompat dari satu ranting ke ranting. Seekor tupai sebetulnya memiliki anatomi khusus yang menunjang kemampuannya dalam berinteraksi akrobatik. Dari kebiasaan uniknya ini, maka muncullah pepatah yang mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, maka akan terjatuh juga. Pesan moral yang bisa dipetik dari hal tersebut adalah tidak ada manusia yang sempurna, sehingga pasti ada saja sisi kekurangannya, dan kemudian membuat kenyataannya tak sesuai dengan keinginan. Jangan jadikan hal tersebut sebagai penghalang untuk berusaha. Yang kedua, kegagalan bukan untuk ditakuti. Beberapa hewan tidak suka berada dalam ketinggian karena berpotensi menyebabkan bahaya. Namun, hal tersebut justru tak berlaku bagi tupai yang memang memiliki kebiasaan gemar melompat. Tupai bahkan dapat bertahan hidup saat jatuh dari ketinggian tertentu, namun dengan aturan-aturan yang khusus. Dari hal tersebut kita dapat mengambil sisi positifnya, yaitu kegagalan bukanlah suatu hal yang ditakutkan. Tupai yang hendak melompat pun tetap saja memiliki peluang untuk jatuh. Namun, hal tersebut bukanlah poin utama yang perlu dikhawatirkan. Yang terpenting adalah bagaimana tetap bertahan meski di tengah kegagalan yang melanda. Yang ketiga, tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Layaknya manusia dengan karakter berbeda, ternyata hewan ini juga memiliki hal yang serupa. Satu tupai dengan sesamanya jelas memiliki kemampuan yang tak sama dalam urusan lompat-melompat. Bahkan, bayi tupai hingga spesies dewasanya pun memiliki kemungkinan yang sama untuk dapat terjatuh. Bayi tupai bisa terjatuh dari sangkarnya sebab cuaca yang ekstrim. Sementara itu, tupai dewasa bisa jatuh karena keteledorannya sendiri, atau bahkan setelah bertarung. Melihat hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kesempatan yang sama untuk gagal tanpa dibeda-bedakan. Layaknya manusia, kesempatan untuk gagal dan berhasil juga sama. Jadi, tidak ada alasan untuk terus membanding-bandingkan diri dengan orang lain.
Yang keempat, tidak ada proses yang instan. Tupai bukanlah hewan yang sejak lahir langsung dapat melompat secara hebat dari satu ranting ke ranting lainnya. Layaknya hewan biasa, tupai juga memiliki proses khusus untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan ilmunya. Bahkan seekor induk tupai sudah secara siaga akan menyelamatkan anak-anaknya apabila terjatuh sehingga mereka dapat melompat kembali. Dari proses belajar yang dilalui tupai, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tak ada proses yang instan dalam belajar. Semuanya memerlukan proses khusus dan jelas saja hal ini juga tak mudah untuk dilalui. Meski demikian, proses tersebut harus tetap berjalan sehingga semua orang dapat terus belajar. Yang kelima, cerdik dan gigih adalah modal utama. Berbicara tentang kemampuan, yang cerdik dan gigih mungkin tak bisa bila tak menyertakan tupai di dalamnya. Tupai menjadi salah satu hewan yang cukup cerdik dan piawai dalam menjaga dirinya dengan baik. Tupai bahkan dikenal sebagai hewan yang mudah beradaptasi, sehingga sangat mudah untuk tinggal di area manapun. Hal ini jelas membuat banyak orang dapat mengambil pelajaran hidup untuk tetap cerdik, gigih, dan piawai dalam beradaptasi dengan baik. Melalui cara demikian, maka proses pembelajaran juga akan dilakukan secara lebih mudah. Ternyata memang ada banyak sisi positif yang dapat dipetik dari seekor hewan. Bukan hanya mengenai kebiasaan kecilnya saja. Namun, juga sisi-sisi menarik yang bisa dijadikan filosofi hidup yang positif. Tupai bukan hanya menjadi hewan unik dengan kemampuan giginya yang dapat membelah kacang, namun juga berbagai kisah menarik yang dimilikinya. Mereka menyimpan banyak pesan moral dan pelajaran hidup yang patut ditiru. Itulah mengapa beberapa pelajaran hidup dari hewan ini bisa menjadi filosofi penting yang dapat terus ditiru oleh semua orang. Yang pertama, tidak pantang menyerah meski realita tak sesuai keinginan. Tupai merupakan hewan yang sedikit berbeda dibanding jenis hewan lainnya. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana cara mereka melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu dengan melompat dari satu ranting ke ranting. Seekor tupai sebetulnya memiliki anatomi khusus yang menunjang kemampuannya dalam berinteraksi akrobatik. Dari kebiasaan uniknya ini, maka muncullah pepatah yang mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, maka akan terjatuh juga. Pesan moral yang bisa dipetik dari hal tersebut adalah tidak ada manusia yang sempurna sehingga pasti ada saja sisi kekurangannya, dan kemudian membuat kenyataannya tak sesuai dengan keinginan. Jangan jadikan hal tersebut sebagai penghalang untuk berusaha. Yang kedua, kegagalan bukan untuk ditakuti. Beberapa hewan tidak suka berada dalam ketinggian karena berpotensi menyebabkan bahaya. Namun, hal tersebut justru tak berlaku bagi tupai yang memang memiliki kebiasaan gemar melompat. Tupai bahkan dapat bertahan hidup saat jatuh dari ketinggian tertentu, namun dengan aturan-aturan yang khusus.
Dari hal tersebut kita dapat mengambil sisi positifnya, yaitu kegagalan bukanlah suatu hal yang ditakutkan. Tupai yang hendak melompat pun tetap saja memiliki peluang untuk jatuh. Namun, hal tersebut bukanlah poin utama yang perlu dikhawatirkan. Yang terpenting adalah bagaimana tetap bertahan meski di tengah kegagalan yang melanda. Yang ketiga, tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Layaknya manusia dengan karakter berbeda, ternyata hewan ini juga memiliki hal yang serupa. Satu tupai dengan sesamanya jelas memiliki kemampuan yang tak sama dalam urusan lompat-melompat. Bahkan, bayi tupai hingga spesies dewasanya pun memiliki kemungkinan yang sama untuk dapat terjatuh. Bayi tupai bisa terjatuh dari sangkarnya sebab cuaca yang ekstrim. Sementara itu, tupai dewasa bisa jatuh karena keteledorannya sendiri, atau bahkan setelah bertarung. Melihat hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kesempatan yang sama untuk gagal tanpa dibeda-bedakan. Layaknya manusia, kesempatan untuk gagal dan berhasil juga sama. Jadi, tidak ada alasan untuk terus membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat, tidak ada proses yang instan. Tupai bukanlah hewan yang sejak lahir langsung dapat melompat secara hebat dari satu ranting ke ranting lainnya. Layaknya hewan biasa, tupai juga memiliki proses khusus untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan ilmunya. Bahkan seekor induk tupai sudah secara siaga akan menyelamatkan anak-anaknya apabila terjatuh sehingga mereka dapat melompat kembali. Dari proses belajar yang dilalui tupai, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tak ada proses yang instan dalam belajar. Semuanya memerlukan proses khusus dan jelas saja hal ini juga tak mudah untuk dilalui. Meski demikian, proses tersebut harus tetap berjalan sehingga semua orang dapat terus belajar. Yang kelima, cerdik dan gigih adalah modal utama. Berbicara tentang kemampuan, yang cerdik dan gigih mungkin tak bisa bila tak menyertakan tupai di dalamnya. Tupai menjadi salah satu hewan yang cukup cerdik dan piawai dalam menjaga dirinya dengan baik. Tupai bahkan dikenal sebagai hewan yang mudah beradaptasi, sehingga sangat mudah untuk tinggal di area manapun. Hal ini jelas membuat banyak orang dapat mengambil pelajaran hidup untuk tetap cerdik, gigih, dan piawai dalam beradaptasi dengan baik. Melalui cara demikian, maka proses pembelajaran juga akan dilakukan secara lebih mudah. Ternyata memang ada banyak sisi positif yang dapat dipetik dari seekor hewan. Bukan hanya mengenai kebiasaan kecilnya saja. Namun, juga sisi-sisi menarik yang bisa dijadikan filosofi hidup yang positif. Baiklah, itu tadi pembahasan dan edukasi filosofi tentang tupai. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur sahabat-sahabat pencinta hewan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.